Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum mulai presentasi, pada kali ini perkenalkan saya Brefto Aslan Serafim dengan NIM akhir 162. Pada kesempatan pada kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai pentingnya KKN di luar Pulau Jawa. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu KKN? KKN, nama panjangnya Kuliah Kerja Nyata, adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Jadi saat KKN, mahasiswa ini mengadakannya di daerah-daerah yang setingkat dengan pedesaan, dan untuk durasi kegiatannya kurang lebihnya 2 bulan. Lalu kenapa mahasiswa mengadakan KKN? Apa sih tujuannya? Yang pertama, mengasah kemampuan analisis mahasiswa dalam memecahkan masalah masyarakat. Saat menjalankan KKN, mahasiswa itu ditaruh di tempat yang masyarakat punya masalah yang mahasiswa diharapkan dapat menggunakan kemampuan menganalisis suatu masalah, dan mereka juga membantu memecahkannya sehingga daerah tersebut menjadi maju. Lalu yang kedua, membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat. Saat menjalankan KKN, mahasiswa diharapkan dapat menumbuhkan rasa sosialnya mereka menjadi lebih baik lagi, dan juga dapat menimbulkan rasa tanggung jawab mereka, kesadaran diri mereka kalau mereka tuh bertanggung jawab juga terhadap kemajuan masyarakat yang akan berguna ke depannya nanti juga. Tidak hanya tempat-tempat mereka saat KKN nanti, tetapi ke tempat dimanapun mereka ditaruh nanti ke depannya. Lalu yang ketiga, memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan. Dengan memecahkan masalah dan berlatih menjadi pemimpin atau memecahkan masalah masyarakat saat KKN, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman yang berharga yang juga berguna untuk pembangunan, bukan hanya tempat saat dia KKN, tetapi juga tempat buat negara ini. Nah, topik kali ini adalah saya setuju kenapa KKN diadakan di luar Pulau Jawa. Alasan saya yang pertama, pembangunan di Indonesia bersifat Jawa sentris. Di sini kita bisa lihat bahwa Pulau Jawa tuh 58% tingkat pertumbuhan ekonominya, Sumatera 21%, Kalimantan 7%, dan Sulawesi 6,6%. Di sini Jawa lah yang paling tinggi dibandingkan tempat lainnya, yang mana akhirnya sifatnya menjadi Jawa sentris, dan tempat-tempat lainnya juga mungkin punya potensi yang belum dikembangkan begitu baik. Jawa juga menjadi tempat yang bisa begitu besar karena misalkan contohnya kegiatan ekspor impor itu 60% berada di Pulau Jawa. Untuk itu kenapa KKN menurut saya diadakan di luar Pulau Jawa? Yang pertama, kalau diadakan di luar Pulau Jawa itu bisa meningkatkan potensi ekonomi daerah luar Pulau Jawa. Yang kedua, meratakan pembangunan khususnya di daerah terpencil luar Pulau Jawa. Yang ketiga, mengurangi Jawa sentris. Jadi jika KKN seperti tadi tujuannya adalah mahasiswa dapat memecahkan masalah dan membangun daerah tersebut, tentu daerah-daerah di Pulau Jawa khususnya terpencil dan khususnya lagi pedesaan yang belum terjangkau atau yang kemampuannya belum dikembangkan saat mahasiswa KKN mungkin bisa membantu, diharapkan bisa membantu agar mereka tuh dapat menggunakan potensi dengan baik, sehingga terjadilah peningkatan ekonomi dari daerah tersebut. Dan tidak hanya peningkatan ekonomi, daerah tersebut juga mengalami pembangunan yang baik. Dan jika daerah pembangunan itu baik, akhirnya terjadi kesamarataan pembangunan. Lalu udah gak ada lagi tuh istilah Jawa sentris, akhirnya semua daerah bisa disamaratakan, dan tentunya dengan pembangunan yang sudah sama rata, ekonomi juga semakin baik, maka negara ini juga akan semakin baik. Kesimpulannya, saya setuju KKN diadakan di luar Pulau Jawa demi mempercepat pemerataan pembangunan. Di sini mahasiswa tidak hanya menjadi agen perubahan, tapi mahasiswa juga membantu pemerintah dalam mempercepat pengembangan suatu daerah lah istilahnya. Dengan begitu, kemajuan untuk negara ini bakal semakin cepat tercapai karena banyak daerahnya yang telah mengalami pemerataan pembangunan. Sekian dari saya, presentasi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.